Katanya juga menyebut bahwa keputusan tarekat Siddiqiyah itu muktabaroh belum final. Nah, bisa diklarifikasi mungkin Pak Alat soal. Jadi apapun opini masyarakat, apapun pendapat masyarakat, atau apapun keputusan dari organisasi yang lain terhadap Siddiqiyah, ya, dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, coba saya dekatkan ya. Dalam kitab Tanwirul Qulub, pasal fi adabil murid wa akhwanihi halaman 539. Ya. Ini agak kecil tulisannya. Nah, ini kitab Tanwirul Qulub ini yang mengarang adalah Syekh Amin Al-Qurdi Al-Irbili. Beliau adalah mursyid Torekot Naqsabandiyah. Ya. Di sini diterangkan, ya, kelihatan ya. I'lam annal qabas silsilati takhtalifu bi ikhtilafil quruni famin hadrati Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu ila Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami tusamma Siddiqiyah. Artinya, ya, iklam, ketahuilah, annal qabas silsilati, sesungguhnya sebutan silsilah takhtalifu itu berbeda-beda. Kenapa? Bi ikhtilafil quruni, karena perbedaan kurun waktu. Ya. Jadi nama Torekot itu berubah-ubah, ya. Berubah-ubah karena perbedaan kurun waktu masa, ya. Famin hadrati Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari hadrati Siddiqi, dan dari hadrati sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ila Syekh Taifur, sampai kepada Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami tusamma, dinamakan Siddiqiyah. Agak ya. mundur aja. Oh, ya. Mungkin di lewat sini enggak Bapak? Ya. Gini ya. Ini saya lanjutkan ya. Enggak apa-apa, Ya, enggak apa-apa. Ya. Ini bisa mungkin kelihatan. bisa di zoom. Ya, bisa Pak. Nah, kemudian ini Torekot Siddiqiyah munculnya, ya, dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian lanjutannya, wa minhu ilal khawajihi Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdwani tusamma Taifuriyah. Wa minhu, dan dari sahabat, dan dari Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami, hunya ini dhamir mutasil yang rujuk ke Syekh Taifur, ya. Wa minhu, dan dari Syekh Taifur, ya, Abi Yazid Al-Bustami, ilal khawaji Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdwani, sampai khawaji Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdwani itu sama Taifuriyah, namanya berubah menjadi nama Torekot Taifuriyah. Ya. Nama Siddiqiyah tenggelam, ya, diganti nama oleh generasi berikutnya menjadi Torekot Taifuriyah, karena mengambil dari nama untuk mengagungkan mursyidnya, yaitu Syekh Taifur, sehingga disebut Torekot Taifuriyah. Lanjutnya, wa minu ila hadrati Sayyid Muhammad Bahauddin Al-Husaini Al-Uwaisi Al-Bukhari qaddasahu sirrahu tusamma khawajikaniyah. Dan dari Syekh Abdul Khaliq Al-Ghajdwani ila hadrati Sayyid Muhammad Bahauddin, sampai kepada Sayyid Muhammad Bahauddin Al-Husaini Al-Uwaisi Al-Bukhari, ini dinamakan Torekot Khawajikaniyah. Nama Torekot Taifuriyah kemudian sepeninggal itu dalam kurun beberapa mursyid setelahnya berubah nama menjadi Torekot Khawajikaniyah.
Ya. Wa minu ila hadrati Syekh Ubaidillah al-Akhror tu sama Naqsyabandiyah. Dan dari Syekh Bahauddin al-Husaini al-Uwaisi sampai kepada Syekh Ubaidillah al-Akhror tu sama dinamakan Naqsyabandiyah, dinamakan Torekot Naqsyabandiyah. Ya. Wa mindu ila hadratil Imam Ar-Rabbani Muhammad Al-Alifi As-Sani Asy-Syaikh Ahmad Al-Faruqi tusamma Akhroriyah. Itu ya. Dan dari Syekh Al-Akhror tadi ya sampai kepada Imam Rabbani Mujaddadi Al-Alifi dinamakan Torekot Akhroriyah. Ya. Dan dari wa mindu ila hadrati Maulana Syekh Khalid Tusama Mujaddadiyah. Dan dari Syekh Imam Rabbani Al-Mujaddadi sampai kepada Syekh Khalid dinamakan Mujaddadiyah. Wa minu ila asyrina hadza tusamma Khalidiyah. Dan dari Syekh Khalid sampai kepada masa saya, Syekh Amin Al-Kurdi Al-Irbili tadi tusamma Khalidiyah, dinamakan Torekot Khalidiyah. Jadi inilah yang diterangkan mengenai silsilah Torekot yang tersebut di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 539. Ya, yang di situ menjelaskan bagaimana silsilah Torekot itu, bahwa nama Torekot itu berubah-ubah li ikhtilafil quruni, karena perbedaan kurun waktu. Ya, jadi guru mursyid kemudian sepeninggalnya dilanjutkan mursyid berikutnya, dilanjutkan mursyid berikutnya, dilanjutkan mursyid berikutnya. Karena mursyid yang belakangan, yang terakhir ini sangat mengagumkan kepada guru-gurunya, kemudian namanya dirubah. Begitu dengan seterusnya. Sehingga nama Siddiqiyah terpendam lama. Itu. Dan Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti kemudian mendapat amanat dari guru beliau Syekh Ahmad Su'aib Jamali untuk mengembalikan nama Siddiqiyah yang sudah terkubur lama. Jadi ini bukan kehendak beliau sendiri, tapi atas amanat dari sang guru beliau Syekh Ahmad Su'aib Jamali untuk mengembalikan nama Siddiqiyah, mengembalikan nama yang menjadi sumber awalnya Torekot. Berarti yang saya tangkap ini Pak Halaj ya, Tarekat Siddiqiyah ini berubah berganti nama berdasarkan guru. Iya. Berganti, bahkan tadi sampai sempat jadi Naqsyabandiyah, Iya. Tarekat Naqsyabandiyah. Iya. Nah, Iya. tapi inti amalan yang diajarkan itu tetap sama. Tetap sama. Nah, berarti ini ada kesamaan dengan Tarekat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah kan juga ada juga berkembang ini di Indonesia. Ya, nah, itu gimana? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa semua torekot itu adalah bagian dari ajaran Islam. Semua torekot itu mengajarkan baik, semua torekot itu benar, semua torekot itu yang diajarkan inti ajarannya zikrullah. Jadi inti ajarannya semua torekot itu sama dari dulu sampai sekarang. Yang membedakan kenapa kok namanya berbeda-beda? Ya, karena guru mengajarkan ke muridnya, kemudian mengajarkan lagi ke muridnya, dan begitu seterusnya. Karena ini sangat mengagungkan guru mursyidnya yang dulu, namanya diganti untuk penghormatan saking takdimnya. Dan ini bukan hal yang salah di dalam kaidah torekot, ya, itu boleh gitu. Nah, ini saya mau klarifikasi lagi setelah tadi dengar penjelasan dari Pak Halaj soal sejarah yang panjang dari Tarekat Siddiqiyah. Kemarin itu sempat ramai juga di pemberitaan bahwa Jatman itu menyebut
tarekat Sidikiyah ini tidak muktabaroh karena sanadnya terputus. Nah, kalau dari penjelasan yang disampaikan Pak Halat tadi, saya dapat simpulkan kalau sebenarnya secara sanad itu nyambung, gitu ya Pak Halat. Nah, itu gimana? Terus Jatmi katanya itu tahun 2009 menyatakan bahwa tarekat Sidikiyah muktabaroh. Nah, tapi belakangan juga beredar kabar, ini saya juga belum tahu yang benar bagaimana. Katanya juga menyebut bahwa keputusan tarekat Sidikiyah itu muktabaroh belum final. Nah, bisa diklarifikasi mungkin Pak Halat soal muktabaroh atau tidaknya versi Jatman, versi Jatmi. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1967, pada Kongres Jatmi saat itu, Jatmi merilis nama-nama torekot yang muktabaroh. Di situ nama Sidikiyah tidak tercantum. Tahun 67, tanggal 23 Oktober. Ya. Itu saat itu kongres dilaksanakan di pesantren Tegalrejo, Magelang. Kemudian Sidikiyah memang saat itu dianggap tidak muktabaroh. Ya. Pada saat rapat pimpinan dan konsolidasi nasional Jatmi, tanggal yang dilaksanakan tanggal 12 sampai 14 Februari tahun 2009, ya. Di situ Jatmi merilis lagi nama-nama torekot yang muktabaroh. Tahun berapa Pak Halat? Tahun 2009. Ya. Nama Sidikiyah tercantum di situ di dalam daftar torekot muktabaroh menurut Jatmi. Hasil rapat pimpinan dan konsolidasi nasional Jatmi tadi tahun 2009. Sidikiyah dianggap muktabaroh. Ya. Nah, bagaimana sikap Sidikiyah? Ya. Bagaimana sikap Sidikiyah? Gitu ya. Sikap Sidikiyah sama seperti ini. Ini kopi ini pahit, ini jus ini manis. Ya. Kita minum kopi walaupun pahit, alhamdulillah. Kita minum jus ini manis, kita tetap alhamdulillah. Jadi apapun opini masyarakat, apapun pendapat masyarakat, atau apapun keputusan dari organisasi yang lain terhadap Sidikiyah, apakah itu Sidikiyah dianggap muktabaroh atau tidak muktabaroh, dianggap benar atau tidak benar, dianggap sah atau tidak sah, sikap Sidikiyah alhamdulillah. Dan Sidikiyah tetap menghormati semua umat Islam walaupun berbeda golongan, karena innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini saudara, ya. Jadi kita tetap menghormati kepada semua umat Islam walaupun berbeda berbeda golongan, berbeda torekot, walaupun kita dianggap pahit, dianggap manis, tidak apa-apa, ya. Alhamdulillah. Yang jelas, menurut Sidikiyah, benar tidaknya suatu torekot, sah atau tidaknya suatu torekot, menurut Sidikiyah ini loh ya, ya, menurut Sidikiyah, itu jika ajaran torekot itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran diterangkan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran min rabbika itu dari Tuhanmu, bukan dari penilaian orang. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Udah pandangan kiblatnya, patokannya Allah Ta'ala.
Apa barometernya? Quran hadis. Ya. Jika sesuai ajaran tarekat itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu benar ajaran itu. Walaupun menurut pandangan masyarakat dianggap tidak benar, dianggap tidak muktabar. Jika ajaran tarekat itu, suatu ajaran tarekat itu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, ya, maka itu ajaran tidak benar. Walaupun banyak orang menganggap itu benar. Ya. Jadi inilah pendirian Siddiqiyah. Patokannya, barometernya Quran dan hadis, bukan penilaian orang. Ya. Jadi Quran dan hadis. Dan ini ditegaskan lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang menghukumi, yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, menghukumi sesuatu tidak berdasarkan Quran dan hadis, faulaika humul kafirun. Diulang lagi di surat Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak menghukumi sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu Quran hadis, faulaika humudz zalimun. Diulang lagi di surat Maidah ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Jadi menurut pedoman Siddiqiyah loh ya, menurut kacamata Siddiqiyah, kita nggak mengharuskan orang lain harus sama dengan kacamata Siddiqiyah. Itu bebas, masyarakat itu bebas, bebas menilai, bebas mencaci, bebas memuji, ya, bebas menilai positif, bebas menilai negatif, silakan. Tapi yang jelas Siddiqiyah punya pandangan, ya, prinsip bahwa selama ajaran tarekat Siddiqiyah ini sesuai dengan Quran dan hadis, maka itulah yang kita yakini benar. Kalaupun toh ada yang menganggap Siddiqiyah dianggap tidak benar atau tidak sah atau tidak muktabar, itu hak mereka. Penilaian itu hak mereka karena masyarakat itu luas, ya. Dan ini yang menilai seperti apa yang ditanyakan Mas Revol tadi, salah satu organisasi Jam'iyah Tarekat, ya. Itu. Ya, saya secara pribadi nih Pak Ya. Halad ya, sepakat sih sama Pak Halad. Jadi sepanjang kita tidak menyimpang, sepanjang kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis, apalagi tidak merugikan orang lain, Ya. justru bermanfaat Ya. terhadap sesama, itu nggak ada masalah sih, itu ya. Sepakat ya? Sepakat. Kalau pendapat saya seperti Ya. itu ya, saya sepakat. Nah, ini ada lagi nih Pak Halad yang beredar di media sosial, Ya. mungkin yang perlu diklarifikasi, bahwa Kiai Mukhtar itu ini yang saya tangkap di media Ya. sosial, itu yang beredar isunya belum pernah haji, ibadah haji. Bahkan katanya disebut, mohon maaf ini yang beredar di media sosial, katanya hajinya Kiai Mukhtar itu di Segoro Kidul. Nah, ini silakan diklarifikasi Pak Halad. Ini